Alkitab ialah buku yang paling berpengaruh sepanjang sejarah. Disalin, dipelihara, bahkan dipertahankan dengan pengorbanan nyawa. Ia bukan sekadar suatu teks purba atau kuno atau koleksi cerita, tetapi firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Namun persoalannya, di manakah tempat Alkitab dalam hidup kita hari ini? Adakah ia dibaca dan direnungkan atau sekadar tersimpan tanpa disentuh? Di tengah kesibukan hidup, Tuhan mengundang kita untuk kembali kepada firman-Nya. Melalui Alkitab, Dia berbicara kepada hati, menguatkan, menegur, membimbing, dan memberi harapan. Alkitab adalah kisah kasih Tuhan yang berusaha mendekatkan manusia kepadanya. Jika kita rindu bertumbuh dalam iman dan hubungan dengan Tuhan, kuncinya adalah komitmen setiap hari, meluangkan masa untuk berdoa, membaca firman-Nya, dan hidup menurut kehendak-Nya. Disitulah kita menemukan arah, kekuatan, dan tujuan sejati dalam hidup. Topik utama pelajaran Alkitab Sekolah Sahabat Dewasa untuk minggu ini ialah peranan Alkitab. Ayat hafalan dipetik dari Ibrani 4 ayat 12 yang berbunyi, firman Tuhan hidup dan berkuasa, lebih tajam daripada pedang dua mata, menembusi ke garis pemisah nyawa dan roh, sendi dan sumsum, serta mengenal antara pikiran dan niat dalam hati. Topik pada hari Ahad ialah senjata paling berkuasa. Di tengah kehidupan yang sibuk, ada satu hakikat yang sering tidak kita sadari. Serangan paling halus daripada setan ialah menjauhkan kita daripada firman Tuhan. Bukan dengan paksaan, tetapi melalui keletihan, kesibukan, dan sikap tidak peduli. Dia tahu apabila kita berhenti membaca Alkitab dan berdoa, kita menjadi lemah tanpa disadari. Namun firman Tuhan bukan sekadar bacaan biasa. Ia adalah senjata paling berkuasa seperti tertulis dalam Efesus 6 ayat 17. Ambillah pedang roh, yaitu firman Allah. Firman itu hidup, memberi kekuatan, membimbing langkah, dan melindungi kita daripada tipu daya musuh. Tanpa firman, hubungan kita dengan Tuhan dan sesama manusia mula retak. Hidup terasa berat, hati mudah gelisah, dan jiwa menjadi kosong. Tetapi apabila kita kembali kepada firman-Nya setiap hari, kita dipulihkan, diteguhkan, dan dipenuhi harapan. Pilihan ada di tangan kita, menjauh dan menjadi lemah, atau mendekat dan diperlengkapi dengan kuasa Tuhan. Topik pada Isnin ialah Kitab Suci berotoriti. Alkitab bukan sekadar buku rohani. Ia adalah kitab suci yang memiliki otoriti ilahi dalam membentuk hidup manusia. Ia bukan untuk disesuaikan dengan kehendak kita, tetapi untuk menuntun kita kepada kehendak Tuhan. Seperti dinyatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan mengajar, menegur, membetulkan, dan membimbing kita kepada hidup yang benar. Ia menuntut kita datang dengan hati yang terbuka dan rendah, bukan memilih hanya bahagian yang menyenangkan, tetapi menerima keseluruhan kebenarannya. Tuhan juga mengundang kita menggunakan akal budi, namun dengan tunduk kepada hikmat-Nya. Tanpa kerendahan hati, manusia mudah tersesat dalam pemikiran sendiri. Tetapi apabila kita membiarkan firman Tuhan memimpin, kita dibentuk menjadi pribadi yang matang, bijaksana, dan berakar dalam kebenaran yang sejati. Pada Selasa, kita membahas topik kebenaran Alkitab. Di dunia hari ini, makna kebenaran semakin kabur. Ramai beranggapan tiada ukuran tetap untuk menentukan apa yang benar. Namun Alkitab membawa kita kembali kepada asas yang tidak berubah, yaitu Yesus Kristus, sumber segala kebenaran. Firman Tuhan bukan sahaja menyatakan kebenaran, tetapi juga memeliharanya sepanjang zaman. Seperti tertulis dalam Yohanes 17 ayat 17, katanya,
Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Alkitab menegaskan bahwa setiap perkataan Tuhan itu murni, teguh, dan boleh dipercayai. Ia tidak berubah walaupun dunia berubah. Walaupun pemahaman kita boleh bertumbuh, kebenaran Tuhan tetap konsisten dan tidak bercanggah. Segala pemikiran manusia, budaya, dan logik harus diuji melalui firman-Nya. Akhirnya, Alkitab bukan sekadar sumber kebenaran, ia adalah dasar yang teguh bagi hidup kita. Dalam dunia yang penuh kekeliruan, hanya firman Tuhan memberi arah yang pasti, harapan yang kekal, dan kebenaran yang sejati. Pada hari Rabu, kita membahas topik dakwaan Alkitab. Apakah yang akan berubah dalam hidup kita jika Alkitab benar-benar menjadi panduan utama di rumah, di tempat kerja, dan dalam hubungan kita? Alkitab membuat satu dakwaan yang luar biasa. Ia bukan sekadar tulisan, tetapi firman yang hidup dan berkuasa. Ia mampu menyentuh hati, membentuk pikiran, dan mengubah kehidupan. Seperti tertulis dalam Ibrani 4 ayat 12. Firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Firman Tuhan menembusi jiwa, menyatakan keadaan hati, dan membawa pembaharuan yang sejati. Namun, firman itu bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk disimpan di dalam hati. Apabila kita merenungkan dan menghidupinya, ia menjadi sumber kekuatan, penghiburan, dan arah dalam setiap pergumulan. Seperti makanan bagi tubuh, demikianlah Alkitab bagi jiwa. Mengenyangkan, menyegarkan, dan memberi hidup. Jika kita datang dengan hati yang terbuka, firman Tuhan tidak akan pernah sia-sia, tetapi akan mengubah kita dari dalam. Topik terakhir pada hari Kamis ialah keadaan hati. Keadaan hati kita menentukan bagaimana kita menerima firman Tuhan. Alkitab bukan sekadar untuk dibaca, tetapi untuk dipahami dengan hati yang terbuka dan dipimpin oleh Roh. Jika hati tertutup atau dipenuhi keraguan, kebenaran sukar diterima. Tetapi apabila kita datang dengan iman dan kerendahan hati, firman itu mula bekerja di dalam hidup kita. Seperti yang dinyatakan dalam 1 Korintus 2 ayat 14, manusia yang tidak dipimpin Roh tidak dapat menerima perkara daripada Allah, karena semuanya dianggap kebodohan. Namun bagi hati yang terbuka, firman Tuhan menjadi terang dan hikmat. Firman itu hidup dan berkuasa, tetapi ia hanya berkesan apabila kita percaya dan bersedia berubah. Walaupun iman kita kecil, Tuhan mampu menumbuhkannya sedikit demi sedikit. Apabila kita mendekati Alkitab dengan sikap rendah hati dan harapan, kita akan diubah secara perlahan, dibentuk menjadi lebih dekat kepada Kristus. Segalanya bermula dengan satu perkara, keadaan hati yang bersedia, mendengar, dan taat. Sebagai kesimpulannya, Alkitab bukan sekadar bacaan rohani, tetapi firman Tuhan yang hidup, membentuk hati, kata-kata, dan kehidupan kita. Apa yang memenuhi hati kita akan terpancar melalui kata-kata dan tindakan. Jika hati dipenuhi firman, hidup kita akan mencerminkan kasih, harapan, dan kebenaran. Seperti tertulis dalam Matius 12 ayat 34, karena daripada kelimpahan hati, mulut berbicara. Firman Tuhan bukan hanya untuk diketahui, tetapi untuk dihidupi setiap hari. Apabila kita membaca dengan rendah hati dan iman, firman itu mengubah kita dari dalam, mendekatkan kita kepada Tuhan. Terima kasih karena bersama kami melalui seri ringkasan pelajaran Alkitab. Dan jangan lupa tekan like, share video ini dengan rekan-rekan Anda, serta subscribe pada channel ini. Sehingga kita bertemu di video seterusnya, renung-renungkanlah. Apakah hati kita hari ini dipenuhi oleh firman Tuhan atau oleh perkara lain yang menjauhkan kita daripadanya. Tuhan memberkati Anda.